يا من شق البحار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan silsilah fiqh Syafi'i yang kita sudah mengambil pembahasan al-madkhal, pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Dengan ini pertemuan keempat berarti ya. Kita masuk kelanjutannya atau yang kemarin kita lanjutkan masalah marhalah fikih di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di abad ke-11 atau di tahun ke-11 Hijriah. Di antara khasais, keutamaan atau kekhususan di zaman ini itu ada beberapa yang kami rangkumkan. Yang pertama adalah masdar tasyri' al-kitab wa sunnah. Masdar at-tasyri' yaitu sumber syariat, sumber pengambilan hukum itu hanya dua saja, yaitu al-kitab wa sunnah. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu fokus kepada masalah-masalah fondasi, masalah-masalah akidah, masalah tauhid itu selama kurang lebih 13 tahun. Bukan artian Nabi SAW meninggalkan pembahasan-pembahasan furu' atau masalah-masalah hukum, karena sudah dibahas juga, hanya sifatnya masih mujmal atau global. Yang dijadikan patokan dalam masa ini atau periode ini adalah Alkitab dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad min rabbikum, dari Rabbmu. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti min dunihi auliya, dari selain Allah Subhanahu wa taala seorang pun engkau pilih jadi dia wali-wali selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, ikutilah apa yang diturunkan dari Rabbmu, yaitu berupa wahyu. Berarti apa? Berarti Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW melanjutkannya, menjelaskannya, dan itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambil. Apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Maka dua ayat ini isyarat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk menjelaskan hukum-hukum tentang agama Allah Subhanahu wa taala melalui dua sumber, yaitu sumber Al-Qur'anul Karim dan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara kekhususan pada periode ini adalah masdar talaqqi at-tasyri' war rasul, yang menyampaikan masalah syariat ini hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak melalui orang lain, tidak melalui perantara sahabat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan sahabat yang menjelaskan tanpa ada bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya tanpa ada wasitah, yaitu tanpa ada orang kedua, tanpa ada wasitah pertengahan, yaitu penengah antara kita atau di antara sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW langsung menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kalian min rabbika, dari Rabb kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang menyampaikan wahyu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kekhususan yang ketiga adalah at-tasyri' sairun ma'al hawadith wan nawazil, yaitu syariat yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan apa yang terjadi ketika itu. Jadi Nabi SAW turun kasus atau ada masalah, ada permasalahan dengan sahabat Nabi SAW, antara sahabat Nabi SAW dengan orang selain Islam, atau di antara
istri-istri Nabi SAW atau di antara sahabat Nabi SAW atau dari muamalah mereka atau dari keluarga-keluarga mereka. Maka ketika terjadi kasus, ketika terjadi nawazil, permasalahan, turunlah wahyu. Ya. Maka ketika itu Nabi SAW ketika tidak ada wahyu, maka Nabi SAW menunggu dahulu, ditunggu dahulu. Ketika ditunggu beberapa saat tidak ada wahyu juga, maka Nabi SAW berijtihad. Ya. Dan ini adalah pendapat yang sahih bahwasanya Nabi SAW boleh berijtihad dalam syariat, meskipun kita katakan ijtihad Nabi SAW itu tidak ada mengikuti hawa nafsu, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berucap dengan hawa nafsu, tetapi Nabi SAW itu adalah berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika di awal-awal tasyri', awal-awal pensyariatan, maka dijelaskan bahwasanya semua yang turun dari Al-Quran dan itu adalah masalah-masalah nawazil, masalah-masalah yang dia sifatnya studi kasus yang terjadi di zaman tersebut, ya. Studi kasus yang terjadi di zaman tersebut. Itu dalam masalah hukum, dalam masalah ahkam. Yang berbeda kalau masalahnya adalah kisah-kisah perkara ghaib atau dahulu dari cerita-cerita kisah-kisah as-sabiqah, yaitu umat terdahulu. Kemudian yang keempat, yang keempat di sini, lam yakun majal ikhtilafil ahkam, yaitu tidak adanya majal, pintu untuk berselisih dalam masalah hukum. Ya. Kekhususan di zaman tasyri', zaman Nabi SAW sampai ke abad 11 ini, bahwasanya tidak ada pintu untuk berselisih di situ. Tidak ada pintu untuk berselisih. Kenapa? Karena Nabi SAW ada menjelaskan syariat, ya, menjelaskan syariat. Dalam masalah-masalah hukum, dalam masalah-masalah syariat, itu ketika ada Nabi SAW mereka bertanya. Mereka bertanya, maka Nabi SAW menjelaskan, Nabi SAW menjawabnya. Dan itu perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang diketahui para sahabat. Ketika terjadi perselisihan di antara sahabat, ya, maka para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ya ada kalanya Nabi SAW mengatakan ini yang benar, itu yang tidak benar, atau Nabi SAW mengatakan ini yang sunnahku, atau ini adalah perintahku, inilah yang sesuai dengan petunjukku, atau Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini sudah sesuai dan ini mendapatkan pahala. Maka dalam masalah perselisihan yang ada selesai karena ada Nabi SAW. Berbeda dengan zaman setelahnya, tidak ada yang bisa menjelaskan yang mana yang benar. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang menjadi penentu karena Nabi SAW sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana linabiyyin an yakun lahu asra hatta yufkhina fil ard." Tidak boleh bagi seorang nabi, ya, tidak boleh bagi nabi an yakun lahu asra, yang dia memiliki tawanan perang, kemudian dia hanya sekedar mengikuti apa yang diinginkan oleh sahabatnya, oleh orang-orang terdekatnya. Tidak boleh. Tetapi kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yufkhina fil ard, sampai mereka itu dihabisi, yaitu mereka jangan lagi dibebaskan, jangan lagi kita negosiasi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala hatta yufkhina fil ard, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka itu sudah kita habisi mereka. Karena mereka apa? Kafir yang harbi, yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi kaum muslimin. Ya, maka itu balasan yang paling tepat, paling adil. Ya, ini kasusnya terjadi perselisihan, ya, di antara sebagian sahabat, yaitu sahabat Nabi SAW antara Abu Bakar dan Umar, itu dimintai musyawarah kepada oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini ada 70 tawanan dari kalangan Yahudi. Mereka ini yang orang-orang dahulu memerangi qurra Rasulullah SAW, yaitu para pembaca penghafal Al-Qur'annya Nabi SAW. Yaitu kisahnya panjang, ya, kisahnya sangat tragis, sangat sedih kalau kita lihat, ya, kalau kita dengar kisah tersebut. Karena apa? Karena
ada sahabat Nabi SAW yang mereka penghafal Al-Quranul Karim, yang mereka hari-harinya dan Al-Quranul Karim, dan mereka dijebak karena banyaknya orang-orang yang munafik di zaman itu, atau banyaknya orang-orang Yahudi yang mereka itu benci dengan kaum muslimin, sehingga mereka membuat makar, ya. Dan membuat makar ini merupakan apa? Merupakan sunnahnya orang dahulu dari kalangan Yahudi. Jalannya, maksudnya jalannya orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada kaum muslimin yang dia itu berbuat makar, mereka itu pada hakikatnya mengikuti jalan-jalannya orang-orang Yahudi. Maka diambil tawaran ini, Nabi SAW musyawarah kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan yang intinya adalah bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Lepaskan mereka, ampuni mereka, biarkan mereka nanti mendapatkan hidayah. Dengan itu Abu Bakar memberikan sarannya, ya, karena Abu Bakar ini sifatnya dia luluh hatinya, ya, lebih melihat kepada rahmat dan kasih sayangnya, dan itu yang terjadi di zaman Abu Bakar. Kemudian kalau sahabat Umar yang dimintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurut wahai Umar? Ya, maka Umar bin Khattab ini dia penengah, ya, atau pembanding, ya, atau penyeimbang Abu Bakar. Abu Bakar lunak, Umar bin Khattab tegas dia, ya, tegas. Dalam Islam harus ada yang tegas, harus ada yang lunak. Maka ketika ditanya kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, sungguhnya mereka memerangi Allah dan Rasulnya, mereka memerangi kaum muslimin, mereka itu tidak layak untuk kita ampuni, tidak layak untuk kita kasihani. Penggal semua kepala mereka, penggal semua leher mereka. Ya, Umar bin Khattab tidak ada ragu-ragu dalam masalah ini. Namun Nabi SAW sudah terlanjur memutuskan mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Ketika itu Nabi SAW memutuskan untuk mereka dilepas. Turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti bahwasanya tidak ada majal untuk khilaf, tidak ada ruang untuk berselisih dalam masalah-masalah hakam seperti itu. Ya, maka itu di zaman Nabi SAW, di antara kekhususan di zaman Nabi SAW tidak ada ruang untuk berselisih. Ya, maka kalau ada ruang untuk berselisih, maka Nabi SAW boleh untuk memilih pendapat Abu Bakar. Ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, dan ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan tidak adanya perselisihan di zaman tersebut. Dan ini juga keutamannya Umar bin Khattab, keutamaan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab itu memiliki pendapat-pendapat yang kuat, ya, dalam beberapa perkara. Ya, disebutkan ada sekitar 3 pendapat Umar bin Khattab yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Ya. Kemudian khasais yang kelima, yaitu diantara kekhususan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suhulatul faham wal idrak. Ya, suhulatul faham wal idrak, yaitu mudahnya difahami. Ketika Nabi SAW menjelaskan urusan agama, itu para sahabat bisa memahaminya, sampai yang paling tidak paham sekalipun, sampai yang paling kurang pemahamannya sekalipun, karena sahabat itu bertingkat-tingkat ilmunya. Ya, sampai pun yang kurang paham bisa memahami dan baik. Di antaranya apa? Mereka diajarkan untuk mengetahui waktu sholat itu dengan melihat matahari, kemudian dengan melihat matahari dan semisal itu. Ya, maka ini adalah diantara kekhususan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah iktimalu at-tasyri' di wafatin Nabi SAW. Kekhususan yang terakhir adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu adalah waktu berhentinya syariat. Yaitu waktu berhentinya syariat menunjukkan bahwasanya itu adalah sempurnanya syariat, dan syariat tidak akan bisa berkurang lagi, tidak bisa bertambah lagi setelah itu. Maksudnya tidak ada kekurangan dalam masalah syariat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Ini diantara kekhususan syariat yang di zaman Nabi SAW sampai abad ke-11. Dan kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang marhalah fikih di zaman selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.